Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya dan bisa bekerja kembali. Jangan lupa terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas meninggalnya satu keluarga di Jawa Timur Kediri ya guys. Dan yang paling mengejutkan itu yang menghabisi adalah adik iparnya sendiri guys. Hanya lantaran gara-gara nggak diberi hutang. Kejadian tragis menggemparkan warga di Dusun Gondang Legi, Desa Pandatoyo, Kecamatan Ngacar, Kabupaten Kediri pada hari Kamis pagi tanggal 5 Desember tahun 2023. Anggota keluarga ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumah mereka. Sementara satu anak berhasil selamat meskipun dalam kondisi kritis. Dari informasi yang dihimpau, kejadian itu diketahui sekitar jam 8.30 pagi. Saat itu sejumlah saksi yang datang untuk mengecek kondisi Agus Komarudin 38 tahun, seorang warga setempat yang tidak masuk sekolah setelah izin pada Rabu sebelumnya. Saat dicek, pintu rumah Agus tertutup rapat. Salah satu anggota keluarga Supriyono memutuskan untuk membuka jendela kamar. Tidak lama setelah itu, polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga di Kediri, Jawa Timur. Pembunuhan sadis sekeluarga pasangan guru di Kediri. Terungkap pelaku pembunuhan keluarga guru di Desa Pandatayo, Kecamatan Ngacar, Kabupaten Kediri, terungkap sebagai adik ipar korban. Pelaku yang diketahui bernama Yusa adalah adik dari Kristina, 37 tahun, istri Agus. Hanya karena tidak diberi pinjaman uang, satu keluarga dihabisi menggunakan martil alias palu. Amarah karena permintaan pinjaman uang ditolak, perbuatannya dilakukan seorang diri dengan menggunakan martil. Jadi pelakunya itu tidak lain adalah adik ipar sendiri ya guys, masih saudara dekat, hanya lantaran gara-gara tidak diberi pinjaman uang. Hari ini kita langsung rilis, jadi kita sudah mengungkap terkait kejadian yang sempat viral, melakukan terkait penemuan meninggalnya satu keluarga di dalam satu rumah, dan kita lakukan penyelidikan dan berhasil kita tangkap dalam kurun waktu 3 sampai 24 jam. Adapun tersangka adalah adik kandung dari korbannya sendiri atas nama Yusak, dia residivis, mantan pelaku jambret. Motifnya adalah karena diduga tersangka sakit hati dengan korban karena berusaha meminjam uang dan meminta bantuan uang kepada korban, namun korban tidak bisa membantu. Lalu kemudian sakit hati dan melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Soal penangkapan ada perlawanan kan? Ya, karena di situ ada perlawanan, maka kita laksanakan tindakan tegas terukur. Kita diai dengan 5 paris. Pelaku menghabisi korban menggunakan cara apa? Pelaku menghabisi korban dengan cara menggunakan palu dengan memukul kepalanya sebanyak 3 kali. Kata-kata korban yang membuat sakit hati gimana? Gimana? Kata-kata yang membuat sakit hati. Ini masih kita gali. Jadi karena intinya korban tidak membantu dari tersangka, makanya tersangka ini sakit. Ya, ada kemungkinan motif bahwa yang bersangkutan juga sakit hati karena korban mungkin cekcok dengan orang tuanya, atau korban tidak suka dengan orang tuanya karena orang tuanya mau menikah lagi dan korban menolak. Maka dari itu terjadi cekcok, mungkin orang tuanya keluar dari rumah. Mungkin itu juga salah satu kesalahpahaman. Dari anak terakhir korbannya? Update anak terakhir dari korban yang selamat, alhamdulillah semalam saya mendapat informasi dari Kepala Rumah Sakit Bayangkara sudah dilakukan tindakan operasi mengeluarkan pembekuan darah yang ada dan saat ini dalam kondisi stabil dan dalam pengawasan intensif Rumah Sakit Bayangkara. Artinya korban yang selamat ini juga dipukul kemudian? Ya betul, korban dipukul, terkena serempetan di pipi menggunakan palu, dan ada pukulan di kepala di palu dengan menggunakan palu. Sempat memberikan kesaksian apa?
Saat ini korban baru bisa memberikan kesaksian secara sepotong-sepotong karena kondisinya masih traumatis. Jadi kita juga belum bisa menanyakan begitu detail. Kesaksian ini seperti apa dari Ya, yang jelas kesaksian dia melihat bahwa ada orang menggunakan masker memukul dari orang tuanya, dan kemudian dia juga terkena pukulan dan dia sudah tidak sadar, tahu-tahu sudah kita dari kepolisian yang membantu. Dan pembiayaan dari rumah sakit sendiri Ya, dibiayai full oleh rumah sakit Bayangkara. Dan untuk pelaku sendiri sudah menikah? Pelaku sudah menikah dan mempunyai 1 anak namun cerai. Gitu. Adik ipar adalah maut, kakak ipar adalah maut, mertua adalah maut, saudara adalah maut, tetangga, teman, semua maut. Intinya seperti ini ya guys, menurut aku setiap orang kan punya pendapat masing-masing ya. Jangan berlebihan dengan siapapun, semua itu harus ada batasan, tidak boleh berlebihan. Walaupun dengan pasangan, dengan saudara, dengan tetangga, siapapun itu. Ya kita itu kalau bicara itu harus hati-hati. Terkadang kita ini terlalu apa ya guys, mentang-mentang miskin terus dihina. Bantuan bukannya dikasih bantuan tapi malah dicaci maki, dihina dan sebagainya yang menyebabkan sakit hati seseorang. Siapapun itu. Semoga husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah, amin. Dan semoga anaknya itu cepat sembuh dan menjadi anak yang baik, berguna bagi negara dan bangsa. Jadi kebanggaan orang tuanya walaupun orang tuanya itu sudah tidak ada. Teruntukku juga kalau misalnya nggak bisa membantu seseorang, setidaknya jangan menghina.